Assalamualaikum, selamat datang kembali di Ardi Berkah Komputer. Ya, di video kali ini kita akan melanjutkan video-video sebelumnya ya. Setelah sebelumnya kita sudah membahas soket LGA 775, kemudian kita sudah membahas soket Intel generasi pertama yakni LGA 1156. Lanjut, kita akan membahas soket selanjutnya, dan ini adalah soket sejuta umat. Kenapa saya bilang soket sejuta umat? Karena masih banyak banget yang pakai soket ini. Banyak juga yang main game itu menggunakan soket ini karena pakai prosesor i5-3470. Itu prosesor yang paling banyak dipakai sama user LGA 1155 ini. Oke, kita akan bahas. Yang pertama itu kita akan bahas dari motherboardnya ya. Nah, di soket 1155 ini ada sebuah perbedaan daripada soket 1156, di mana soket 1156 itu hanya support Intel generasi pertama saja, sementara di soket 1155 ini dia support Intel generasi 2 dan juga generasi 3. Tapi dengan catatan, generasi 3 itu ada beberapa motherboard yang gak support karena harus update BIOS-nya. Jadi kalau BIOS-nya udah di-update, baru dia bisa support ke generasi 3 atau EV-Bridge ya. Kalau generasi 2 itu kan Sandy Bridge. Jadi jangan sampai kalian salah beli. Misalnya ada penjual yang bilang katanya motherboard ini support hanya sampai Sandy Bridge, kemudian kalian beli prosesor yang EV-Bridge atau Gen 3. Itu kalian nggak bisa pasang ya tentunya. Dan kalaupun kalian mau update BIOS, tentunya kalian membutuhkan prosesor generasi kedua atau Sandy Bridge-nya. Nah, di sini dukungan RAM-nya itu benar-benar berbeda dari sebelumnya yang hanya maksimum sampai 16 GB. Sekarang itu bisa sampai 32 GB dengan catatan motherboard-nya ya tentunya yang serinya seri tinggi ya. Nah, bisa dilihat di sini di layar ada motherboard yang pertama H61. Di sini muncul seri B ya, B65, kemudian Q65, Q67, H67, P67, dan di sini sudah ada seri Z ya. Seri Z itu seri tertinggi dari motherboard Intel ya. Semuanya itu hampir sama dari setiap generasi, kecuali kemarin generasi pertama itu gak ada seri Z ya. Oke, di sini H61, B65, Q65, Q67 dan H67 itu sama. Dia bisa overclock GPU, tapi nggak bisa overclock CPU sama RAM. Dan kalau P67 itu bisa CPU sama RAM. Apalagi kalau yang seri Z itu lengkap ya, bisa overclock CPU, GPU dan juga RAM-nya tentunya. Kemudian yang seri P67 itu gak ada internal graphic adapternya ya, sama kayak kemarin yang seri P di 1156 ya, itu gak ada internal GPU-nya, jadi gak bisa tanpa VGA ya, karena soket di motherboardnya itu gak ada soket buat VGA atau soket buat display ya. Kemudian di sini PCI Express konfigurasinya itu adalah PCI Express 2.0 kali 16. Nah, motherboard ini yang baru itu masih ada, bahkan masih banyak yang dirilis ulang gitu. Jadi masih ada motherboard barunya ya, bukan motherboard bekas. Kemarin juga yang seri H55 itu sebenarnya masih ada yang baru, cuman harganya cukup tinggi juga. Begitu juga yang ini ya. Kalau yang barunya itu cukup lumayan tinggi harganya. Kemudian di sini ada keterangan ya, EV-Bridge Processor Support. Oh, ternyata untuk seri B65, Q65 dan Q67 itu nggak bisa pakai Gen 3. Di sini keterangannya kayak gitu ya. Berarti mau gak mau, kalau mau yang generasi 3 itu antara H61, terus H67, P67 dan Z68. Ini masing-masing rilis sama ya, di tahun yang sama, 2011 rilisnya itu. Nah, di sini yang saya bilang tadi ya, di EV-Bridge itu di generasi 3 udah 3.0 kali 16. Jadi ini hanya untuk penjelasan yang atas ini. Ini hanya untuk penjelasan generasi kedua. Untuk generasi ketiganya ternyata emang sudah support 3.0 kali 16 ya. Dan semuanya sama ya, 3.0 kali 16. Oke.
Kemudian oh ya, untuk generasi 3-nya ini muncul pertama kali di tahun 2012 ya. 2012, dan di sini ternyata kalau mau yang generasi 3 itu bukan B65 ya, tapi B75. Oh, ada yang beda angka depannya ya. Kemudian yang Q-nya juga tadi kan Q65 gak bisa tuh, gak bisa pakai Gen 3. Makanya pakai Q75. Sama yang Q67 juga Q77 di sini ada. Dan ada seri-seri baru yakni C216 dan juga H77, dan di sini seri Z-nya pun ada dua ya, Z75 dan Z77. Ya, untuk penjelasan kayak ini panjang banget ya, karena begitu banyak banget dari generasi 2 kemudian generasi 3. Dan kita akan bahas di sini. RAM di sini tuh supportnya udah tinggi ya. Kalau kemarin sebelum-sebelumnya hanya support di 1333 MHz ya. Kalau sekarang di sini udah support 1600 MHz. Bahkan bisa support yang bisa lebih tinggi lagi ya, kalau nggak salah tuh. Jadi masih bisa di overclocking ya. Kemudian untuk NVMe. Di sini ada pembahasan NVMe. Kenapa? Karena di seri Z itu ada slot NVMe-nya, dan begitu juga di seri B75 sama 77. Bahkan di keluaran yang terbaru, motherboard terbaru itu seri H61 pun ada yang dipasangin NVMe SSD ya, tapi bukan M.2, tapi hanya SSD aja. NVMe SSD itu sudah ada yang support beberapa motherboard yang keluaran terbaru. Nah, untuk prosesornya sendiri di sini variannya yakni ada Core i3 tentu saja ya. Kemudian ada seri G juga. Untuk di sini belum lengkap ya. Kita cari dulu supporting prosesornya ya. Nah, baik, di sini prosesor di LGA socket 1155 ya. Oke. Di sini ada Intel Xeon, tentunya Xeon itu selalu ada ya, hadir di sini. Sini ada yang Xeon E31290 itu yang eVBridge, dan yang V2 ya. Ini kalau yang V1-nya itu buat Sandy Bridge. Dukungan memorinya bisa kalian lihat di sini ya. Ada yang 1600, kalau yang Sandy Bridge itu 1333 ya. Kemudian ada Core i7. Core i7 3000 series. Nah, 3000 series itu berarti Gen 3 ya. eVBridge tentunya. Dan di sini tentu sama ya, RAM-nya bisa 1600. Nah, kalau yang Gen 2 itu biasanya 1333, tapi beberapa motherboard kadang ada yang mendukung juga 1600. Jadi si RAM-nya otomatis turun ke 1333 MHz ya. Jadi meskipun kita pakai yang BC 12800 tetap bisa jalan pakai 1333 MHz karena dukungan dari motherboardnya tersebut. Ya, di sini ada juga Core i7 Gen 2 ya. Kemudian ada Xeon lagi. Ada juga Core i5 ya. Nah, ini Core i5 3570 dan Core i5 3470. Ini yang paling banyak banget digunakan oleh user LGA 1155 karena performanya yang cukup baik banget ya. Bisa dibilang baik banget karena dia sudah bisa memainkan setidaknya game-game yang cukup baru ya di 2021, kayak misalnya Resident Evil 2 atau 3 remake. Kemudian Cyberpunk itu masih bisa ya sebenarnya, Cyberpunk, cuman dia emang setnya rata kiri. Kemudian Shadow of the Tomb Raider sama RDR 2 itu bisa, hanya PGA-nya dia harus tinggi banget ya. Cuman agak nanggung sih kalau RDR 2, mending pakai i7-nya ya. Kemudian ada Core i5 yang Gen 2-nya di sini 2550K seri K itu. Nah, di sini saya akan jelaskan ya. Seri K itu artinya dia bisa di overclock prosesornya. Kalau yang polos itu gak ada ini ya, gak bisa di overclock ya. Penjelasannya itu kurang lebih seperti itu. Sementara kalau nanti kedepannya mungkin ada seri yang baru kayak F, KF, dan itu penjelasannya tentu saja di prosesor generasi berikutnya ya. Kalau di generasi 3 itu hanya ada K, F, sama S ya. Kalau S itu agak low TDP, berarti lebih rendah ya si wattnya dibanding yang lain, sama apa ya, kecepatannya ya, speednya kayaknya lebih. Kita
Kita bandingin aja langsung sini ya. Core i5 3570 di sini 3,4 GHz dan di sini Core i5 3350P itu lebih rendah lagi ya. Lalu selanjutnya setelah Core i5 ya 2000 series, 3000 series dan Core i3 ya. Core i3 3000 series yang paling tingginya itu 3240 kalau nggak salah. Oh, ada 3250 ternyata. 3250 yang paling tertinggi, tapi ini cukup sulit ya dicari di pasaran karena yang paling banyak itu 3240 sama 3220 untuk Gen 3-nya, dan untuk Gen 2-nya itu 2120 yang paling banyak sama 2100 ya, itu 2100 paling banyak banget di pasaran. Nah, untuk kalian jangan sampai salah beli ya. Jangan sampai kalian beli motherboard yang hanya support Gen 2, kalian beli prosesornya Gen 3. Tapi kalau misalnya kalian beli motherboard Gen 3, kalian beli prosesor Gen 2 itu masih bisa ya. Cuman sayang banget karena performa Gen 3 itu bisa dibilang ya cukup lumayan berbeda dengan Gen 2 ya, meskipun misalnya sama-sama i3. Dan jangan kalian lihat hertznya doang ya, karena dari kecepatan yang lain atau dari fungsional yang lain itu jelas berbeda ya. Contohnya di sini ya, ini 32 nanometer kalau Core i3 Gen 2, dan Core i3 Gen 3-nya itu yang paling rendah aja udah 22 nanometer. Jadi udah beda ya dari situ aja. Kemudian dukungan memorinya sudah beda. Nah, selanjutnya oh ya ada juga seri T ya. Saya belum mencari lebih jauh tentang seri T dan juga seri S tadi ya. Nanti akan kita bahas di video-video berikutnya aja. Kemudian ini ada Xeon lagi, kemudian ada Pentium G. Nah, di sini Pentium G-nya ada 2 series ya. Kalau misalnya G-nya di depannya itu ada 4 digit ya, berarti 2120, 2020 atau 2030. Nah, itu berarti Gen 3 ya. Ingat, walaupun kalian beli motherboard Gen 2 terus kalian beli Pentium G-nya yang Gen 3, itu sama aja tidak bisa dipakai ya, kecuali kalau kalian punya prosesor yang Gen 2-nya tersebut buat update BIOS, baru kalian bisa pakai ke Gen 3. Nah, di sini kalau yang Gen 2 itu hanya 3 digit di depannya, kayak G870 di sini. Ada G860, kemudian G640. Nah, begitu. Kemudian ada juga Pentium ya. Ada Pentium, Celeron, itu semuanya sama ya di Gen 2 dan juga Gen 3 juga ada ya. Pentium sama Celeron ini. Jadi Pentium itu di Sandy Bridge ya. Oh, ini Pentium ini juga ada yang Ivy Bridge sih. Jadi sama depan seriesnya itu, kalau 4 digit dia Ivy Bridge, kalau 3 digit dia Sandy Bridge. Jadi kalau depannya cuma 3 angka ya, itu berarti support hanya di Gen 2. Sementara kalau 4 angka dia berarti support di Gen 3 ya. Untuk prosesornya kurang lebih seperti itu ya. Oke, sepertinya cukup segitu dulu pembahasan tentang soket LGA 1155 atau Gen 2 sama Gen 3 ya, Sandy Bridge dan juga Ivy Bridge. Bila ada yang mau kalian tanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar, dan apabila ada yang masukan yang misalnya saya salah nih, kalian boleh tulis di kolom komentar. Dan juga untuk racikan PC-nya ya, tentu saja nanti akan update di malam harinya ya. Kalau tidak terganggu waktunya, insya Allah malam ini bakal ada juga racikan PC di seri LGA 1155. Tunggu saja videonya dan jangan lupa klik like, subscribe. Sampai jumpa di next video. Bye.